Oke, Shalom, selamat siang. Kita ketemu lagi di Alkitab dalam berita. Kita mau melihat dan melihat kebenaran firman Tuhan melalui berita-berita yang ada di sekitar kita. Hari ini hari Rabu tanggal 25 November 2020. Oke, beritanya saya ambil dari kompas.com. Beritanya seperti ini. Arkeolog yakin temukan rumah masa kecil Yesus di Nazaret. Itu kompas.com tanggal 24 kemarin ya, jam 14.41 WIB. Ini ada gambar bangunannya, batu-batunya. Artikelnya seperti ini. Seorang arkeolog kenamaan Inggris dengan yakin menyatakan dia menemukan situs kuno di Nazaret yang diyakini rumah masa kecil Yesus Kristus. Bangunan yang berdasarkan pemeriksaan berasal dari abad pertama ini kini dilaporkan sebagai rumah bagi para Sisters of Nazaret. Pada abad ke-19, situs ini dipercaya sebagai lokasi di mana Yesus Kristus menghabiskan masa kecilnya bersama Maria dan Yusuf. Namun, teori tersebut kemudian mendapat bantahan pada media pada tahun 1930-an ya, dan sejak itu tidak pernah dibahas selama puluhan tahun. Tetapi Ken Dart, profesor bidang arkeologi dan sejarah dari Universitas Reading Inggris, meyakininya setelah menghabiskan 14 tahun studi dan penelitian. Dia menjelaskan keyakinan itu didapat setelah memeriksa bongkahan batu besar yang kelihatan utuh, termasuk yang mirip dengan tangga. Dilansir oleh Russian Today hari Senin tanggal 23 November 2020, berdasarkan pemeriksaan itu dia menduga pada abad pertama terdapat ruang keluarga dan penyimpanan termasuk atap. Profesor Dart menemukan bahwa orang-orang di sekitar kawasan itu yakin situs tersebut adalah rumah Yesus menghabiskan masa kecilnya. Investigasi yang dilakukan oleh si arkeolog terdapat bangunan 2 lantai itu mengungkapkan gedungnya terbuat dengan begitu detail dan ahli. Dart menjelaskan orang yang mempunyai pemahaman akan bebatuan yang bagus, kemampuan yang dipunyai oleh seorang tekton. Ya, nah tekton adalah deskripsi profesi Yusuf berdasarkan Injil bahasa Yunani. Kalau kita tahu di Alkitab kita cuma kenal istilah tukang kayu, tetapi dalam Injil bahasa Yunani dikatakan profesi Yusuf itu dikenal dengan istilah tekton. Gitu. Yang berarti dia tidak hanya piawai mengolah kayu, tetapi juga mahir membuat bangunan dari batu. Penelitian juga menemukan bahwa sebuah gereja kuno yang dihiasi dengan mosaik ditemukan di samping sisa rumah, di mana bangunan itu didirikan pada abad ke-4. Sekitar 1 abad kemudian, sebuah gereja dibangun di atas rumah dan gereja sebelumnya dan menjadi tempat ibadah terbesar di Nazaret pada saat itu. Gereja itu dihiasi dengan rumit dengan marmer, mosaik, dan persis dengan deskripsi yang muncul pada abad ke-7 silam. Berdasarkan deskripsi itu dikatakan bahwa gereja Bizantium besar berdiri di atas rumah Yesus dan menjadi lokasi ziarah yang penting. Penelitian tersebut dituangkan oleh Profesor Dart dalam bukunya yang berjudul The Sister of Nazareth Convent, a Roman period Byzantine and Crusader site in Central Nazareth. Dalam bukunya, Dart menyelidiki kemungkinan bentuk maupun sejarah bangunan abad pertama yang coba dihidupkan sekitar 300 tahun setelahnya. Kesimpulan saya berdasarkan bukti antropologi dan studi mengenai tradisi lisan, sama sekali tidak ada alasan untuk tak meyakini bangunan itu adalah masa kecil Yesus, jelasnya. Oke, nah ini berita yang menarik bagaimana orang melakukan penelitian arkeologi terhadap bangunan yang ditemukan di Nazaret dan dipercaya itu sebagai bangunan tempat masa kecil Yesus. Kalau kita lihat dalam firman Tuhan, mungkin ada beberapa kita yang sempat bingung tentang antara Nazaret, Bethlehem, gitu ya. Kita mau lihat sedikit tentang sebenarnya Nazaret itu adalah tempat di mana Yesus dibesarkan, gitu ya. Kalau kita lihat dalam Lukas 1 ayat 26 sampai 27, pada waktu itu pertama kali malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Yusuf, gitu ya. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke suatu kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Jadi malaikat Tuhan pertama kali datang, Gabriel itu memberitakan berita tentang seorang perempuan yang mengandung itu kepada seorang perawan yang tinggal di kota Nazaret yang bertunangan dengan Yusuf. Gitu ya. Dalam Lukas 2, itu tadi Lukas 1, dalam Lukas 2 ayat 4-5 dikatakan seperti ini. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem. Jadi mereka asalnya ada di mereka ada di kota Nazaret. Kemudian waktu itu Herodes menyuruh untuk didaftarkan. Gitu. Kemudian dikatakan Yusuf dari Nazaret yang di Galilea tadi pergi ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem.
karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud. Jadi Yusuf karena dia keturunan Daud, maka waktu dia daftar dia harus kembali ke keluarga di mana leluhurnya ada, yaitu Bethlehem. Jadi dia berangkat dari Nazaret ke Bethlehem, gitu ya. Ia berasal dari keluarga Daud dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Dan kita tahu di Bethlehem itulah akhirnya Yesus lahir. Jadi sebenarnya Yusuf dan Maria itu asalnya dari Nazaret. Dan malaikat Tuhan Gabriel pertama kali memberitahukan berita itu kepada Maria dan Yusuf pada saat mereka di Nazaret. Gitu. Dan kemudian pada waktu menjelang pendaftaran, kemudian Yusuf mengajak Maria untuk ke kota di mana leluhur mereka ada, yaitu Bethlehem, karena mereka keturunan Daud, gitu loh. Dan di Bethlehem itulah akhirnya Yesus lahir. Jadi sebenarnya Yesus memang berasal dari Nazaret, gitu. Dalam Lukas 2 ayat 39 sampai 40, itu pada waktu itu setelah Yesus lahir, kemudian dia dibawa pulang lagi dari Bethlehem, dia dibawa pulang ke Nazaret. Kemudian setelah hari ke-8, gitu ya, setelah hari ke-8, Maria dan Yusuf mengajak Yesus ke Yerusalem untuk disunat di Bait Allah, gitu ya. Itu ada di Lukas 2 ayat 39-40, gitu. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Taurat, maksudnya Yesus disunat pada hari ke-8, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan penuh kuat, dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Jadi memang Yesus itu dibesarkan, keluarganya berasal dari Nazaret, karena itu Yesus disebut dengan orang Nazaret. Itu Bethlehem itu kebetulan tempat di mana Yesus lahir di sana pada saat Yusuf mendaftarkan keluarganya, gitu ya. Dan pada hari yang ke-8 tadi Yesus disunat, Yusuf membawa mereka dari keluarganya dari Nazaret ke Yerusalem untuk Yesus disunat di Bait Allah, gitu. Dan itu juga kejadian di mana di sana ketemu dengan nabi, yaitu Simeon dan Hana. Dan setelah melakukan itu semua, kata firman Tuhan, Yusuf kembali mengajak keluarganya pulang kembali ke tempat kediamannya, yaitu kota Nazaret. Gitu. Jadi memang kata firman Tuhan, asalnya Yesus itu adalah dari Nazaret. Dalam Lukas 2 ayat 42 itu cerita kemudian tidak banyak diceritakan lagi tentang Yesus sampai kemudian Yesus umur 12 tahun. 12 tahun mereka berangkat lagi ke Yerusalem, gitu ya. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu hari raya Paskah. Jadi 12 tahun Yusuf dan Maria mengajak Yesus dari Nazaret berangkat lagi ke Yerusalem, gitu ya. Dan di bawahnya di Lukas 2 ayat 51-52 dikatakan, lalu ia pulang bersama-sama dengan mereka ke Nazaret. Jadi setelah dari Yerusalem balik lagi mereka ke Nazaret. Dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara dalam hatinya, karena waktu tadi di Yerusalem Yusuf dan Maria kehilangan Yesus. Ternyata Yesus ada di Bait Allah sedang bersoal jawab dengan para ahli-ahli Taurat imam besar pada waktu itu, gitu ya. Dan itu menjadi suatu pertanyaan dalam hati Maria, kok bisa anak ini punya hikmat seperti ini, gitu ya. Dan setelah itu mereka kembali ke Nazaret dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan segala perkara itu dalam hatinya, lanjutannya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Jadi Yesus itu memang asalnya dari Nazaret. Dia itu adalah orang Nazaret. Gitu. Jadi Bethlehem itu adalah tempat kelahiran Yesus karena dia adalah keturunan dari Daud sesuai dengan Yusuf adalah keturunan Daud. Dan kalau kita lihat dalam perjalanan kehidupan Daud, Maria pun juga adalah keturunan Daud. Tetapi karena berdasarkan dari ayah, maka Yusuf yang mendaftarkan keluarganya, gitu ya. Jadi Bethlehem adalah tempat di mana Yesus dilahirkan. Tetapi keluarga mereka semua Yusuf, Maria, semuanya berasal dari Nazaret. Dan di Nazaret itulah Yesus dibesarkan, gitu ya. Kalau saya sendiri belum pernah ke Yerusalem atau ke Timur Tengah, tapi kalau saya baca di internet, jarak dari Nazaret ke Yerusalem itu kurang lebih 147 km. Sekitar 150 kilo. Jadi mungkin pada zaman itu bisa memakan waktu sampai 2 minggu perjalanan, gitu ya. Sedangkan dari Nazaret ke Bethlehem itu sekitar 156,4 km. Jadi Yerusalem ke Bethlehem itu sekitar 9,6 km. Jadi dari Nazaret lebih dekat ke Yerusalem, dari Yerusalem baru melanjutkan ke Bethlehem. Gitu. Dan kita pernah lihat juga satu peristiwa pada waktu setelah Yesus mulai mengajar, Yesus akhirnya pernah kembali ke Nazaret. Gitu. Orang-orang bertanya-tanya pada waktu, bukankah dia anak Yusuf, tukang kayu, gitu ya.
Kita lihat ada di Markus 6 ayat 3. Dikatakan seperti ini. Bukankah ia tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama-sama dengan kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Gitu. Jadi jelas bahwa Yesus itu adalah orang Nazaret. Dia adalah berasal dari Nazaret. Jadi Yusuf semua orang Nazaret. Jadi Bethlehem hanya tempat di mana Yesus lahir di sana. Dan kalau saya lihat dalam arti kata Nazaret dalam bahasa Ibrani itu akar katanya berasal dari kata, saya tulis di sini, berasal dari kata netzer. Jadi Nazaret itu akar kata bahasa Ibraninya itu netzer, yang artinya tunas atau taruk yang tumbuh. Dan orang Nazaret dibilang netzeri, artinya sang tunas, gitu ya. Jadi Nazaret dari dalam bahasa Ibraninya akar katanya netzer, yang artinya adalah taruk atau tunas yang tumbuh. Dan orang Nazaret disebut dengan netzeri, artinya sang tunas. Dan ini ternyata mengendapi kata firman Tuhan yang di Yesaya. Yesaya 11 ayat 1 dikatakan seperti ini. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Jadi Yesus memang sudah dibuatkan dari Nazaret. Yesus akan datang dari sana, gitu. Nah, itulah sepintas mengenai Nazaret, gitu ya. Dan sebentar lagi bulan depan kita akan mulai merayakan Natal, gitu ya. Mungkin Natal yang tahun ini akan sangat berbeda dengan Natal tahun sebelumnya karena situasi yang masih pandemi seperti ini. Biasanya tahun-tahun sebelumnya gereja-gereja udah sibuk dengan segala bentuk persiapan Natal, tapi mungkin tahun sekarang ini beda, sangat berbeda. Tetapi itu nggak masalah. Tapi yang penting dari sini adalah kita bisa melihat bahwa tadi di artikel tadi, arkeologi sudah membuktikan, ilmu pengetahuan sudah membuktikan bahwa 2000 tahun yang lalu Yesus ada di sana. 2000 tahun yang lalu ada Allah yang berubah menjadi manusia karena kasihnya bagi kita, dan itu terbukti dengan ilmu pengetahuan, gitu ya. Jadi ini semua membuat kita semakin mengerti bahwa kita boleh pernah ke Yerusalem atau belum, itu nggak masalah. Yang penting kita tetap percaya bahwa Allah datang menjadi manusia dalam pribadi Yesus. Yesus itu adalah Allah yang datang menjadi manusia untuk menebus kita semua karena kasihnya, dan ilmu pengetahuan arkeologi membuktikan itu semua. Itulah yang terpenting dari sebuah Natal. Natal bukan masalah perayaan atau suatu pesta pora atau apa, bukan. Banyak orang mempermasalahkan itu bukan bulan Desember, itu bukan tanggal 25. Buat saya itu nggak penting. Tapi yang penting kita harus ingat bahwa ada satu pribadi, yaitu Allah sendiri yang datang karena kasihnya buat kita semua, dan itu adalah Yesus. Gitu. Dan kita udah lihat tadi bagaimana ilmu pengetahuan membuktikan itu semua. Dan ini yang penting kita ingat, dan ini yang harus kita perhatikan selalu. Dan ingat, satu hal lagi, semuanya sudah menunjukkan bukti bahwa kuburnya kosong, dia pernah ada di bumi, dan kuburnya kosong karena dia sudah bangkit naik ke surga. Dan ingat selalu, dia berjanji, dia akan datang kembali menjemput kita. Gitu ya. Persiapan diri kita baik-baik, biar Natal tahun ini menjadi persiapan buat kita untuk mempersiapkan diri kita lebih baik, menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali. Jelas ya? Makasih sudah menonton, kita ketemu di video berita berikutnya. Aku melihat, aku memandang, aku memperhatikan, dan menarik satu pelajaran di dalamnya. Tuhan Yesus memberkati.